Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa hari ini kita banyak sekali melihat Termul itu marah-marah semenjak Roy Suryo dijadikan atau ditetapkan sebagai tersangka. Karena keinginan mereka Roy Suryo ditangkap, ya belum begitu ya. Kemudian kemarin ada sidang KIP, mereka babak belur. Kemudian ada satu lagi Termul nih, namanya Firdaus Oyobo ya. Ini salah satu keluarganya Jokowi nih, karena pamannya kan berbesanan dengan Jokowi itu. Ini juga dipermalukan di sidang MK. Nah, kita akan sering sekali melihat tatkala Termuls ini kalah atau suatu pengadilan tidak berjalan atas keinginan mereka akan marah-marah karena mereka itu sudah terbiasa diuntungkan oleh persidangan. Ya, kita lihat bagaimana Sylvester sampai sekarang belum dieksekusi, kemudian bagaimana Gus Nur gitu ya, kemarin sampai di penjara, kemudian beberapa permasalahan yang lain, FPI dibubarkan, kemudian banyak sekali permasalahan yang mana itu menguntungkan Termul karena memang mereka itu dari awal membela Jokowi begitu. Cuma tatkala beberapa keadaan terbalik, mereka itu tantrum ya, seperti anak yang sudah mulai disapi itu. Nah, sekarang kita akan menyaksikan dulu dua ini ya. Jadi diketahui oleh kita semua bahwa Gibran itu jadi wakil presiden karena campur tangan pamannya, ya itu sudah jelas, sudah tahu semua itu. Karena campur tangan pamannya dan juga di belakangnya ada campur tangan bapaknya, baik langsung atau tidak langsung. Nah, sehingga mereka itu tatkala melihat MK ini sekarang sudah tidak ada di dalam kekuasaan mereka berupaya sekuat mungkin untuk memasukkan Pak Usman itu masuk lagi kepada jajaran hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bisa kita saksikan kewajarannya karena mereka sekarang sudah mulai terlucut itu satu-satu kekuatannya. Makanya kenapa kemarin kita melihat hakim MK salah satunya yaitu Pak Suhartio ini itu dipermasalahkan oleh Termul. Ini sekarang beberapa hakim MK itu kan dipermasalahkan sama Termul itu. Ya karena memang di sinilah salah satu kekuatan Termul di MK ini. Jadi tatkala mereka sudah merasakan kekurangan atau kehilangan cengkramannya, mereka marah-marah. Nah, itu terbukti pada sidang yang akan kita saksikan sekarang, si Firdaus Oyobo yang mana dia itu secara fakta adalah keluarganya Jokowi, keluarga besanan begitu ya, dengan Jokowi, itu dipermalukan di dalam persidangan ini. Dan di dalam KIP juga kita akan menyaksikan dua video nih, nanti yang si Semar marah-marah. Jadi di sini ada Oyobo yang dipermalukan dan si Semar yang marah-marah karena persidangan KIP. Ini kita akan saksikan saja secara langsung ya. Kalian diperkenalkan yang hadir untuk pemohon atau kuasa hukumnya, silakan. Terima kasih majelis. Kami dari pemohon, kami yang pertama di sini ada prinsipal Bapak Firdaus Oyobo di sebelah kami. Silakan berdiri Pak Firdaus. Ini adalah prinsipal Pak. Oke, sebentar ya, sebelum dilanjutkan, bagi yang belum tahu permasalahannya, ini Firdaus Oyobo itu diberhentikan atau dicabut izin advokatnya begitu. Itu kalau tidak salah ya. Yang permasalahannya itu berkaitan karena si Oyobo ini naik meja ketika sedang persidangan, itu contempt of court itu ya. Kita teruskan nih. Bentar, Pak Firdaus ini masih advokat? Masih advokat yang mulia. Masih advokat yang mulia. Bukti yang dilampirkan kepada mahkamah, saudara ada pemberhentian dari berita acara sumpahnya dari Mahkamah Agung. Memang sebentar. Memang kemudian saudara membentuk organisasi baru. Tapi organisasi advokat apakah kemudian serta-merta mengukuhkan kembali Anda sebagai advokat sementara pijakan Anda sumpahnya sudah dicabut Mahkamah Agung? Oke. Itu yang harus perhatikan. Nah, sebentar, si Firdaus Oyobo itu kesini ingin mempertanyakan permasalahan itu, pencabutan status advokatnya, tapi datang ke MK pakai baju advokat. Ini akan disuruh untuk dicopot nih, dan nggak bisa ngapa-ngapain memang si Oyobo itu. Sudah bukan keluarga kamu itu ya MK sekarang. Satu itu. Yang kedua, kalau hari ini saudara mengajukan permohonan berkaitan dengan norma yang diuji ini yang sudah kami pelajari, kalau Anda masih mengukuhkan diri sebagai advokat, bisa jadi ada persoalan dengan legal standing saudara. Karena saudara bisa memperolehkan norma ini kalau saudara posisinya pernah sebagai advokat yang kemudian tidak bisa menduduki kembali karena norma ini tidak clear. Karena Anda tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk membela diri. Kalau di permohonan yang saya baca hari ini, yang kami baca hari ini. Itu. Ada yang mau dijelaskan kepada majelis, silakan. Terima kasih yang mulia. Nah, sebentar ya. Jadi ini permasalahannya apa di dalam MK ini, khusus pada permasalahan ini begitu ya. Saya tidak terlalu yakin permasalahannya ya. Cuman secara legal standing begitu kan, setiap orang memiliki hak untuk datang ke MK untuk mempermasalahkan apapun yang berkaitan dengan undang-undang begitu. Nah, di sini
Oyobo ini ingin mempermasalahkan itu sepertinya, tetapi dia datang memakai baju advokat yang mana status advokatnya itu dipermasalahkan, yang mana apabila itu tetap diteruskan akan terjadi permasalahan di dalam apa-apa yang disampaikan oleh Oyobo karena statusnya sebagai advokat itu minimalnya disengketakan, minimalnya begitu. Jadi itu permasalahannya, dan ini diminta oleh hakim untuk menjelaskan status kamu itu datang ke sini statusnya sebagai apa begitu ya. Nah, supaya tidak ada permasalahan di dalam legal standing yang bersangkutan, ya identitasnya tidak boleh dipermasalahkan begitu. Ini kita lanjutkan dulu. Jadi saya memang benar adanya pembekuan. Namun hari ini saya bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk adakan judicial review bahwa pembekuan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Undang-Undang 18 tahun 2003 yang mulia. Dan sebentar, jadi yang dipermasalahkan cuma pembekuannya itu ya. Ya, bahasa saya tadi apa? Pencopotan begitu. Hari ini saya sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Provinsi Banten, dan jawaban mereka melalui Humas Provinsi Banten menyatakan bahwa saya masih advokat, dan atas perintah lisan Ketua Mahkamah Agung Pak Profesor Soehartoyo, saya tidak diperbolehkan untuk bersidang. Soehartoyo siapa? Pak Soeharto, maaf yang mulia. Nah, Pak Soehartoyo itu yang bersangkutan ini. Ini Termul sering sekali mempermasalahkan Pak Soehartoyo ini. Sering sekali mempermasalahkan, mau diganti, mau dimasukkan lagi sama Pak Usman tuh. Dan kemarin Diana Murni ngomong segala macam di belakang. Memang ada agendanya. Agendanya apa? Saya belum terlalu masuk ke situ ya. Saya tidak terlalu tahu agendanya apa. Kok mereka mau mengganti hakim MK itu? Boleh. Ya, tidak boleh bersidang atas perintah lisan melalui humasnya. Makanya oleh karena itu saya menjadi bingung sehingga saya ingin menguji pernyataan lisan dari Profesor. Iya, Anda kan bisa mempersoalkan di normanya, bukan kasus konkretnya. Tapi hari ini kami berdasarkan bukti yang diajukan, saudara ada berita acara sumpah pengangkatan saudara yang dibekukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga saudara sudah kehilangan pijakan untuk sementara sampai adanya putusan permohonan ini. Jika nanti permohonan diteruskan, nah oleh karena itu pilihan saudara. Sebentar, kita bilang lebok lah ya. Makan tuh kelakuan. Aduh, ini kalau udah nggak bisa dibeli, beginilah persidangan seharusnya ya. Bagus seperti KIP kemarin dan MK di sini, bagus. Sebagai prinsipal tidak sebagai advokat supaya tidak menimbulkan dualisme di luar. Kalau Anda memilih itu, kami akan teruskan. Kemudian Pak Firdaus jangan pakai toga dulu. Ya. Silakan diganti di luar, nanti kami dari Pak Firdaus membuka toganya. Ya, nah itu. Yang lain bisa dikenalkan Pak Joliva. Itu sudah dilucuti ya. Dilucuti sudah dipermalukan lah. Ini baru persidangan di dunia yang tidak bisa dibeli ya, seperti ini. Nah, ini ada juga siapa Pak Dealopa, Pak Deolipa ya. Ini juga sama kalau tidak salah Termul juga tuh. Ini selesai ya. Mungkin nanti bisa dilihat keadaannya siapa. Oyobo ini sudah berganti toga, sudah berganti kostum begitu, dari yang tadinya pakai toga sebagai advokat dicopot ya, sudah kasual saja. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua kita akan menyaksikan ini nih, bagaimana Pak Semar itu ya. Semar siapa saya nggak tahu nih. Ini agak marah-marah begitu dan mengemukakan perkataan-perkataan yang tidak make sense, biasa sebagaimana Termul begitu, di dalam menyikapi sidang KIP kemarin ini di dalam salah satu acara televisi ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita ini sedang masuk di dalam minggu-minggu kemenangan ya, karena beberapa persidangan itu sudah terlihat tidak bisa dibeli oleh pihak manapun begitu. Nah, ini adalah reaksi terhadap sidang KIP kemarin yang heboh, yang sampai babak belur itu Termul ya. Ada kembali diinterupsi pemirsa. Bang Jamie dikatakan sama Bang David tadi bahwa ini masih mencari data. Tapi kalau menurut Anda apakah ini memang pencarian data atau pembuktian? Ini kan untuk pembuktian. Data ada, kita sambil mengumpulkan. Fakta yang di pengadilan kemarin, yang di sidang kemarin, waktu ketua majelis mempertanyakan apa yang kita minta kepada UGM, semua itu dijawab dengan tidak serius itu apa? Misalnya jawaban hanya kertas biasa melalui email, tidak menggunakan kop surat UGM. Jadi menurut kami UGM sebesar universitas yang terkenal di Indonesia, masuk 3 besar, tapi dengan caranya itu sangat ini. Kan kemarin ditegur oleh majelis hakim. Sebentar. Itu betul yang pertama. Memang KIP ini nanti dia tidak bisa menentukan apa-apa ya. Saya rasa KIP ini tidak bisa sampai memvonis apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu, bukan kamarnya di situ. Tetapi ya, KIP ini membuka kepada kita pengetahuan bagaimana amatirnya UGM di saat mereka itu mengurus perkara Jokowi. Jadi minimalnya kita tahu ya, urusan nanti kesananya persidangannya bagaimana, cuman sudah ada bukti, sudah ada fakta yang tidak bisa sudah tidak bisa dicabut lagi bahwa UGM di dalam mengurus permasalahan ijazahnya Jokowi itu bertekuk lutut. Itu sudah jadi hambanya Jokowi, UGM itu. Kita bisa melihat itu. Ya, sangat amat tidak profesional, kalah sama anak-anak aliyah itu. Sama anak-anak sanawiyah pun mungkin kalah ya. Kita lanjutkan tuh. Dan kedua, apa yang diserahkan, katanya mereka menyerahkan dokumen kepada Polda dengan tersegel ijazahnya Pak Jokowi. Tapi faktanya yang ada, Pak Jokowi memamerkan
ada pertemuan di Solo dengan Projo bahwa ini ijazahnya. Nah, Mana yang benar? Ijazah dikatakan adalah disegel atau disita. Ya. Pada waktu juga kami mendampingi Respon di kepolisian, kami nanya, boleh lihat nggak ijazahnya? Udah berapa kali? Apakah dikatakan kepolisian lagi di lab script? Itu sampai 2-3 kali. Oh, Anda sempat nanya. sebentar ya, itu juga betul ada kontradiksi yang mana Polda Metro mengatakan ijazahnya itu sudah disita, ya dijadikan bahan pertimbangan mungkin, tetapi dipinta berita acara penyitaannya juga tidak ada. Tapi di sisi lain Tremul mengatakan melihat ijazahnya Jokowi, yang mana di sisi lain juga nanti kan si Azwan itu nge-scan lagi ulang. Nah ini sudah ketidaksinkronan seperti ini sudah fakta begitu. Ada yang bohong karena tidak bisa kecuali kalau ijazahnya 2. Yang disita sama Polda 1. Jadi kalau kita mau melihat dua-duanya jujur begitu ya, Polda Metronya jujur, kemudian Jokowinya jujur, ya sudah berarti ini ada 2 ijazah begitu. Ya, ini kalau kita mau dua-duanya jujur. Kalau kita mau stick pada keyakinan bahwa ijazahnya cuma 1, berarti salah satunya bohong. Kalau tidak Polda Metronya yang bohong, ya berarti Jokowinya yang bohong, di backup oleh tremul-tremulnya. Ya sudah, ini memang gak bisa keluar dari 2 kemungkinan itu. Ya ima ijazahnya 2 atau salah satu di antara keduanya berbohong. Ada kemungkinan ketiga, bisa jadi kalau ijazahnya tidak ada, dua-duanya berbohong. Jokowinya bohong, Polda Metronya bohong. Hah, mau gimana tuh? Urusan nanti kalau kesananya di belakangnya apakah ijazah Jokowi itu pada akhirnya di hadapan hukum asal atau tidak. Ini fakta sudah tidak bisa dicabut lagi. Ya, ngeri kan? Ya nggak juga sih. Udah biasa kita Indonesia begitu, mau gimana lagi? Langsung, karena saya waktu mendampingi Rismon langsung. Terus kedua, ada berita acara penerimaan. Oh ya ada, tapi kami tidak bisa. Padahal itu hak. Makanya kami akan minta juga di KIP ini untuk hak kami untuk mendapatkan surat tanda terima. Oke. Bang, kita mulai dulu dari UGM. Tadi katanya banyak yang janggal. Coba Bang Mardiansyah jawab, Bang. Bagaimana janggal sih, Ayah? Sejak awal UGM sudah menjelaskan secara detail dari dekanat sampai rektorat. Rektornya langsung menyampaikan secara detail. Capek juga lah UGM itu menjelaskan kan gitu ya. Pak Semar, fakta persidangan sudah menyatakan UGM tidak profesional di dalam mengeluarkan keberatan atas permintaan dokumen pun itu tidak profesional di dalam permasalahan ini. Itu sudah jelas faktanya. Ya UGM dengan itu sudah menjelaskan. Yang menjelaskan apa? Omon-omon. Nggak bisa. Kita ini sudah bukan anak TK. Kita ini nggak kayak kamu dicocok hidungnya apapun yang dikatakan UGM itu diterima begitu meskipun kontradiktif. Enggak. Ini masalahnya kontradiksinya ada. Itu permasalahannya begitu. Jadi maksud saya jangan juga akhirnya seolah-olah bahwa UGM itu juga bagian yang coba membatasi teman-teman untuk mendapatkan informasi itu enggak. Nah kalau kita bicara soal menghargai instansi, institusi, sudah sabar sedikit. Sebentar ya. Gimana kita tidak melihat itu UGM itu dengan sengaja menjegal orang-orang yang menginginkan ijazahnya Jokowi untuk diperlihatkan, bagaimana tidak? Lah perbuatan-perbuatan mereka jelasnya seperti itu dan dilihat juga di KIP fakta persidangannya seperti itu. Terus kamu tidak mau melihat fakta persidangan itu, cuman mau terus saja ke UGM gitu karena membela Jokowi. Inilah pola pikir Tremul nih. Sudah tidak bisa melihat mereka itu. Apa yang ada di depan sudah nggak kelihatan, sudah tidak dijadikan salah satu bukti untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan berpikir. Itu si Tremul begitu. Kemudian nih mau ngomong apa lagi nih Semar nih? Jangan kemana-mana dulu ya, terusin dulu nih. Itu juga bagian yang coba membatasi teman-teman untuk mendapatkan informasi itu enggak. Nah kalau kita bicara soal menghargai instansi, institusi, sudah sabar sedikit. Bentar lagi kan masuk proses peradilan. Nggak usah lagi lah genit-genit gitu loh, nyari panggung kemana-mana segala macam. Proses peradilan, proses yang kita percaya. Nih proses peradilan itu sekarang juga sedang berlangsung tuh yang citizen lawsuit itu dihargai nggak sama Jokowi? Enggak. Kemudian Pak Subhan Palal itu yang mengajukan juga dihargai nggak sama si Gibran? Enggak. Kamu itu mengatakan hargai pengadilan. Pengadilannya sekarang sedang berlangsung di mana-mana. KIP kemarin sudah membuka fakta-fakta. Dilihat nggak sama si Semar ini? Enggak dilihat juga. Begitu. Lah gimana? Jadi yang saya takutkan begini ya. Kita mulai dari sini dulu nih. Fakta bahwa beberapa persidangan sebelumnya yang membahas ijazah Jokowi itu memenangkan pihak Jokowi tanpa Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Itu yang terbukti. Sehingga pembuktian di persidangan sudah tidak bisa meyakinkan masyarakat. Makanya kenapa permasalahan ijazah ini masih terus bergulir meskipun sudah ada terpidana mengenai ijazah palsu ini. Nah, kemudian ya dibawalah oleh para pejuang ini, Roy Suryo dan kawan-kawan itu yang di belakangnya seperti Pak Subhan Palal, kemudian Pak Bonatua dan lain-lain, ini masuk ke dalam kamar yang berbeda-beda begitu. Ini kan sama-sama persidangan, sama-sama peradilan yang harus dihormati. Permasalahannya ini mungkin ya Tremul ini punya keyakinan peradilan yang dimasuki nanti oleh
Polda Metro itu akan mengeluarkan putusan yang sama dengan peradilan sebelumnya. Mereka begitu yakin. Entah apa yang menjadikan mereka yakin. Saya pura-pura tidak tahu aja dan pura-pura tidak mau menganalisa saja begitu ya. Padahal sudah jelas itu ada apa di belakangnya. Nah, tetapi yang lain-lain kamarnya ini luput dari perhatian Termul atau mungkin luput dari perhatian Jokowi, sehingga tatkala dimasukkan misalkan kemarin seperti ke KIP dan MK misalkan yang sudah tidak bisa dibeli sekarang karena sudah bukan keluarganya Jokowi, dan itu fakta. Kalau kemarin keluarganya Jokowi itu fakta, sekarang bukan keluarganya Jokowi itu juga fakta. Sekarang yang bermasalah di situ adalah keluarga Jokowi, itu juga fakta. Ini sudah tidak bisa dibeli, akhirnya di sini ribut. Nah, ini juga kan mengeluarkan fakta juga di situ. Loh, kok kenapa tidak dihargai begitu? Ya. Standar ganda, ini pola pikir Termul. Mereka mah nggak menginginkan kebaikan bagi negara, bagi sistem kemajuan hukum atau demokrasi negara Indonesia. Enggak, mereka mah mau Jokowi selamat karena keselamatan mereka ada pada keselamatan Jokowi. Jadi sudah begitu adanya. Proses yang menurut saya itu adalah panggung yang sesungguhnya untuk membuktikan salah benar. Kita bersepakat. Ya kalau menurut kamu, tapi kan menurut kamu juga harus ada landasannya. Nah, persidangan yang nanti diajukan oleh kepolisian atau kejaksaan itu bukan satu-satunya persidangan untuk membuktikan permasalahan ini. Itu harus diingat. Dan di dalam sistem peradilan semuanya itu sama, makanya semuanya harus dihormati. Yang bisa menyatakan bahwa ijazah itu palsu atau tidak, benar atau salah adalah hakim, bukan Roy Suryo, bukan yang lain, kan gitu ya. Jadi kita tunggu itu, gitu loh. Jangan juga kira kemana-mana yang sebenarnya ingin coba juga untuk memanfaatkan momen. Sebentar ya, itu dikatakan yang bisa menyatakan palsu atau tidak adalah hakim. Nah coba banyak Termul yang mengatakan yang bisa menyatakan palsu atau tidak itu UGM. Lah kan dibantah sendiri sama Termul sendiri, itu hakim. Oke, hakim yang mana dulu? Itu kan permasalahannya. Apakah hakim pidana ini bisa menyatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Kan yang dilaporkan tuh bukan asli atau palsu ijazah Jokowi. Apa yang dilaporkannya itu pencemaran nama baik, itu yang dilaporkannya, sehingga hakim itu menentukannya apakah Roy Suryo ini dia mencemarkan nama baik atau tidak. Nah itu nanti permasalahan intinya, yang mana kalau memang hakim nanti mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini mencemarkan nama baik, berarti konsekuensi dari perkataan itu adalah mereka mengakui keaslian ijazah Jokowi. Kemudian apakah keaslian ijazah Jokowi itu ada di dalam apa yang dilaporkan? Kan tidak ada di dalam yang dilaporkan, makanya harus masuk dulu kepada ruang yang lain. Itu permasalahan yang kemarin yang dikatakan oleh Pak Susu Duaji, kemudian Jimli Asidiki sebelum jadi Termul, Mahfud MD, Hibnu, itu yang dikatakan. Masa nggak paham-paham tuh perkara simpel seperti itu ya? Kasihan. Ini kalau orang otaknya udah bias, perkara simpel saja nggak bakal bisa memahami begitu. Ya akhirnya seperti ini. Ini harus yang menyatakan atau yang menyatakan asli atau tidaknya ijazah Jokowi adalah hakim. Ya hakim yang mana? Jadi banyak ahli pakar yang mengatakan bahwa ini kan kasusnya adalah fitnah begitu, pencemaran nama baik gitu ya. Tapi banyak juga publik yang menuntut terkait dengan penjelasan yang lebih komprehensif dari UGM. Ya kan sudah dijelaskan sebenarnya kalau menurut saya gitu oleh UGM. Sudah terjelaskan dengan baik harusnya ya. Sebentar ya, penjelasan mereka itu tidak jelas. Ya di mana kejelasan mereka banyak yang bertabrakan dengan hukum, malah surat menyurat pun mereka tidak mampu dan tidak layak untuk melakukan surat menyurat di dalam permasalahan ini. Apalagi gitu loh yang mau dicari informasi yang dijelaskan oleh UGM. Ijazah sekarang begini. Polda Metro sudah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi di bawah kekuasaannya Polda Metro karena itu bagian dari bukti proses hukum. Kan begitu clear ya? Sebentar, nggak clear. Kenapa? Karena Jokowi itu mengatakan dia mengeluarkan ijazahnya di hadapan Termul. Siapa yang ngomong itu? Termul. Bukan 1-2 orang yang mengatakan. Keluar dari rumah Jokowi rame-rame mengatakan tadi Pak Jokowi kan memperlihatkan ijazah ya. Oh iya, itu kata semuanya tuh. Makanya tadi saya bilang ini sebagai bukti bahwa analisanya sebagai bukti bahwa salah satu di antara kedua belah pihak ini berbohong, atau keduanya berbohong, atau ijazah Jokowi ada 2. Pilih salah satu di antara 3 itu. Ya, itu tidak bakalan keluar kemungkinannya, jawabannya ABC. Kalau begitu keadaannya ya. Jika Polda Metro mengatakan ijazah ada di dalam penguasaan Polda Metro dan Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada Termul, ini valid dua-duanya, fakta dua-duanya mereka mengatakan demikian begitu ya. Maka kesimpulannya 1, ijazah Jokowi ada 2, atau A, ijazah Jokowi ada 2. B, salah satu dari Polda Metro dan Jokowi beserta Termul ini berbohong, atau C, keduanya berbohong karena ijazahnya tidak ada, begitu. Salah satunya. Mana ada kemungkinan keempat? Nggak ada. Aduh, udah jelas ya, terbuka semuanya. Urusan nanti pengadilan mau mengatakan asli atau tidak, udah jelas ini mah. Salah, ini mah udah jelas. Kalau misalkan nanti asli, misalkan begitu ya, kata pengadilan itu asli ijazahnya Jokowi, berarti kan salah satunya berbohong nih. Siapa yang berbohong? Polda Metro atau Jokowinya? Tetap aja tuh kena salah satunya. Persoalan bahwa ada teman-teman projo dia mengklaim diperlihatkan segala macam, ya silakan dipertanyakan teman-teman projo gitu ya. Oke, Bang terus. Nah ini nggak bisa jawab juga kan dia. Gelagapan gimana? Nangis, harusnya nangis. Projo itu teman kamu juga. Ya, berlepas tangan. Oh, itu nggak koordinasi dulu sama saya. Kalian sih nggak koordinasi. Aduh. Masya Allah.
Mau gimana? Jadi saya, Abang jangan ragu untuk interupsi ya. Tadi saya lihat Bang Petrus sepertinya sudah hampir mau interupsi nih Bang. Tadi katanya mau apa lagi yang dicari? Ya, jadi pertama ini bukan persoalan cari panggung. Ya. Seperti dalam acara ini ya, kita diundang. Ya. Kita lawyer lah. Nah, kemudian soal interupsi ya Bang. Jadi yang saya maksud cari panggung itu begini loh. Soal itu berulang gitu. Jadi kalau misalnya ini udah hampir 7-8 bulan soal ijazah. Tadi Abang sampaikan bahwa kita ingin mencari kejelasan terkait. Tapi apa bukan karena memang banyak bukti-bukti baru yang muncul? Nah betul. Dia bilang nggak ada gimana sih Semar ini? Orang di depan mata kok jelas begitu. Ini nggak pakai kop surat, nggak ada tanda tangannya. Ini yang kemarin fotonya begini sekarang begitu. Kemudian kemarin ijazah begini sekarang begitu. Lah kamu juga yang masuk ke dalam permainan ini. Si Jokowi sendiri yang masuk ke dalam permainan ini. Pada akhirnya mereka menggunakan termulnya untuk mengungkapkan fakta-fakta ya dalam tanda kutip baru begitu. Saya nggak apakah pengulangan itu terjadi? Ya memang ada beberapa pengulangan, tapi kan bukti-bukti baru juga keluar. Cuman si Semar ini mengatakan tidak ada fakta baru. Kamu mau nutup mata begitu, nggak ada fakta baru. Ini perkembangannya terus menerus loh. Sampai setahun ini ijazah Gibran sama Jokowi kenapa itu masih menarik untuk diperbincangkan? Karena faktanya itu terus menerus terungkap meskipun kemajuan status hukumnya itu mandek. Ya, kita kan jadi seru ngelihat mereka repot sendiri kan atas kebohongan yang allegedly begitu ya, tertuduh bohong itu. Yang mereka lakukan kan harus menutup lagi dengan kebohongan yang lain, harus menutup lagi dengan kebohongan yang lain, dan itulah yang kita lihat sekarang nampaknya di permukaan begitu. Itu yang kita lihat. Itu aja. Jadi misalnya mencari kejelasan terkait dengan ijazah ini yang tak kunjung selesai. Ini sudah mau selesai Bang. Jadi yang penting diperkuat aja bukti, sampaikan kepada timnya Roy Suryo apa yang Abang tekan untuk bertarung di pengadilan. Bentar Bang Mardian, saya akan lanjutkan Bang Petrus. Jadi saya bicara dulu soal kejanggalannya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bung Jemi, UGM menjawab surat tanpa tanda tangan, ya, tanpa kop surat, itu juga ya ditegur oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian ketika ditanya apakah UGM masih memiliki file tentang dokumen yang sudah disita itu, kami sama sekali tidak punya, kami sudah serahkan semua. Itu juga Bang, UGM bilang ada yang di-scan loh Bang. Enggak. Ada Bang. Dia menjelaskan bahwa tidak hadir pada waktu itu. Tapi ada dia menjelaskan bahwa saya tahu itu kok. Tidak punya, semua sudah diserahkan. Mereka menjawab semua sudah di Polda Metro Jaya. Iya, soal masalahnya ini UGM tidak konsisten. Pada satu waktu mengatakan semuanya sudah diserahkan, tidak ada lagi, tetapi Dikip kemarin mengatakan berbeda begitu. Ini tidak konsisten, inkonsistensi ada di UGM. Dan gimana ya, mereka itu kan tertutup di dalam permasalahan data, dan memang seharusnya tertutup di dalam prinsip secara utuh begitu ya, prinsip utuhnya dulu, prinsip umumnya dulu, kecuali nanti yang dikecualikan itu harus dibuka sebagai seperti tadi itu pejabat publik dan lain sebagainya. Ini tertutup, ya bisa saja nanti bikin lagi di belakangnya. Cuman ya apakah akan koheren atau tidak, agak susah sebetulnya ya kalau melihat kapasitas berpikirnya Termul itu. Mereka itu tidak mampu untuk memperlihatkan perkara itu dengan konsisten, nggak mampu mereka itu. Makanya selalu ada celah yang terlihat. Ya tapi kalau misalkan mereka hiring frauder begitu ya, pemalsu profesional begitu, ya bisa saja itu terjadi kalau memang misalkan itu kemungkinan itu ada begitu ya. Makanya susah saya katakan kemarin, apa yang bisa meyakinkan publik sekarang bahwa ijazah Jokowi itu asli? Apa? Udah nggak bisa, udah susah. Kenapa? Karena terlalu lama, berlarut-larut, bukti semakin banyak. Si pihaknya Jokowi kalau mengeluarkan argumen mereka itu tidak konsisten begitu, selalu ada celah. Jadi susah kita mau melihat apa yang bisa meyakinkan kita sekarang bahwa ijazah Jokowi itu asli. Apa? Saya kira hampir tidak ada begitu, hampir tidak ada. Kecuali kalau malaikat Jibril turun begitu. Udahlah, ini asli. Itu kan As-Sadiqul Masduq juga tuh malaikat Jibril itu ya, bagaimana? Lalu UGM mengirimkan dokumen tanda terima yang dibuat oleh Polda untuk UGM. Kalau dikatakan itu penyitaan, mestinya judulnya itu berita acara penyitaan. Tapi ini sebentar, ini sudah selesai dulu ya. Ini masalah UGM-nya akan masih agak panjang. Mungkin di dalam video yang lain. Kesimpulannya dulu bahwa ini perbincangan yang tadi ini jelas memperlihatkan kepada kita bahwa persidangan sekarang itu sedang tidak berpihak kepada Termul, dan ini ijazah Jokowi ada dua tuh. Kalau kita melihat Jokowinya jujur, Polda Metro-nya jujur, ijazahnya ada dua. Sebagaimana ada skenannya dua, satu dari Sandi, satu dari siapa itu? Azwan. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.